Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur bahwa kita masih diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB nomor 123. Dalam badai hidupku. Kita nyanyikan bersama sahabat kita Herlin Pirena. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Kami bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini.
Kiranya Tuhan yang menyertai kami, agar melalui segala hal yang kami lakukan, kami hayati di dalam persekutuan doa pagi ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Khususnya ketika sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Maaf, saya salah menyebutkan tadi. Saya membacakannya demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Mazmur ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ketika lingkaran itu mengecil, demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi hari ini. Ibu bapak saudara, kalau kita menyimak data-data yang terkait dengan COVID, hari-hari pasca mudik yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah, maka kita terkejut dengan lonjakan yang luar biasa tentang jumlah orang yang terpapar COVID dan juga mereka yang meninggal dunia karenanya. Sudah diduga sih bahwa pasti akan ada lonjakan karena sebagian masyarakat membandel, tapi tidak terbayangkan lonjakannya sedrastis ini. Pada awalnya, buat kita mungkin pandemi COVID adalah sesuatu yang memprihatinkan, tapi rasanya masih jauh dari kita. Lalu kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa korban-korban mulai berjatuhan, baik yang positif terpapar COVID, tetapi juga yang meninggal dunia. Kita merasa prihatin, kita bersimpati dengan para korban. Perasaan itu tentu tulus, namun toh masih sebatas prihatin dan simpati karena mungkin sebagian besar korban-korban itu memang kita tidak kenal. Tapi kemudian lingkaran itu semakin kecil. Belakangan kita tahu bahwa ada sekian banyak orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, sesama anggota jemaat dan simpatisan mulai terpapar, bahkan ada juga yang meninggal. Kita makin merasa bahwa pandemi ini rupanya tidak jauh dari kita. Dari simpati bertumbuhlah menjadi empati kepada mereka yang terpapar, mereka yang menjadi korban dan keluarganya. Ketika teman-teman sepelayanan dan anggota keluarga mulai terpapar, bahkan ada juga anggota keluarga kita yang meninggal, seperti juga yang kami alami, maka lingkaran tersebut menjadi bertambah kecil.
Dan itu mendorong kita makin serius melihat hal ini sebagai sesuatu yang dahsyat. Kita juga diperhadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Bahwa yang kita hadapi bukan sekedar badai salju sesaat, bukan juga sekedar musim dingin yang akan berganti dengan musim semi, tapi seolah kita ditempatkan dalam zaman es yang kita tidak tahu kapan akan berlalu. Maka urusan masa depan dan urusan harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan makin penting karena kita juga makin menyadari betapa kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Amsal 23 ayat 18 meneguhkan kita, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Sekalipun sekarang kita masih tertatih-tatih menuju masa depan itu, kita diingatkan bahwa harapan itu tidak akan hilang. Nah, apa yang bisa membuat kita tetap meyakini bahwa masa depan sungguh ada, yang membuat kita bisa tidak kehilangan harapan? Pemazmur mengawali Mazmur 121 dengan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Menurut para penafsir, ungkapan gunung-gunung melambangkan ancaman bahaya yang harus dihadapi, yang akan dihadapi, sekalipun tidak tahu persisnya bahaya itu apa. Namun itu bukan ungkapan keputusasaan, karena pemazmur melanjutkan dengan ungkapan keyakinannya, yaitu di ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa sumber pertolongan yang menjadi pengharapannya adalah Tuhan sendiri. Siapa Tuhan? Dialah Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, menggambarkan kemahakuasaan Tuhan. Tapi, kalau Tuhan hanya maha kuasa, tapi tidak peduli kepada kita, ya buat apa? Bersyukurlah, Tuhan kita tidak seperti itu. Pemazmur memberikan testimoni tentang siapa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu bagi dirinya, bagi umat, bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Itu jugalah yang menjadi keyakinan kita, bahwa di dalam semua keterbatasan, kerapuhan, ketidakberdayaan kita, kita tahu bahwa kita tetap memiliki sumber kekuatan dan sumber pengharapan yang tidak tergoyahkan, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang berkenan menjadi Bapa yang sungguh mengasihi dan memperdulikan kita. Dan karena itu Dia selalu ada bersama kita. Bukan cuma menuntun kita, tetapi juga turut menanggung segala kesesakan kita. Saudara-saudara, mungkin yang terjadi tidak selalu persis sama dengan apa yang kita harapkan. Namun Dialah yang tetap berjalan bersama kita, menopang kita ketika kita tidak sanggup lagi melangkah, bahkan berdiri pun tidak mampu. Bukankah itu yang kita peringati dalam perjamuan kudus yang baru kita rayakan hari Minggu yang lalu? Tuhan menjamin masa depan kita. Jaminan apa lagi yang bisa melebihi dari apa yang Tuhan Yesus perbuat
yaitu menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita. Sekalipun sepertinya kekelaman menyelimuti masa depan, tapi masa depan sungguh ada, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara, harapan kita tidak akan pupus asal kita merawat pengharapan itu di dalam Tuhan. Saya mau cerita sedikit apa yang menjadi pergumulan kami, keluarga kami baru-baru ini. Hari Senin malam yang lalu, saya dan Thea dikejutkan oleh kabar bahwa cici saya yang sedang menjalani isolasi mandiri di Bandung kondisinya memburuk. Saturasi oksigen di tubuhnya drop sampai di bawah 70. Sambil dalam hati terus berdoa, saya menghubungi beberapa sahabat di Bandung untuk membantu mencarikan rumah sakit yang saya tahu memang sulit di tengah situasi yang ada. Saya juga memberitahukan pada rekan pendeta di GKI Ayudia di mana cici saya melayani sebagai salah seorang penatua. Dan ia segera mengupayakan untuk mengirim tabung oksigen. Akhirnya ada kabar gembira bahwa ada rumah sakit yang IGD-nya masih ada tempat dan masih punya persediaan oksigen. Maka minta tolong lagi pada sahabat yang lain untuk mencarikan ambulans. Tempat pertama yang dihubungi ada ambulansnya tapi tidak punya oksigen. Karena itu tidak berani untuk menjemput. Sementara oksigen yang dipakai di rumah sudah semakin tipis. Akhirnya dapat juga ambulans yang punya perlengkapan oksigen. Tapi ketika rumah sakit yang semula mau didatangi dihubungi, ternyata ketersediaan tempat di IGD tidak bisa dipastikan lagi. Maka dengan bantuan sahabat yang mencarikan ambulans itu, akhirnya dirujuk ke sebuah rumah sakit yang konon masih ada tempat di IGD. Dan benar, sampai di sana masih ada tempat di IGD, tapi mereka tidak punya persediaan oksigen. Bahkan sudah beberapa waktu mereka kehabisan oksigen. Maka cici saya tidak jadi diturunkan dari ambulans sambil nafasnya tetap dibantu oksigen yang dibawa oleh ambulans itu. Saturasinya sudah semakin turun, sudah di bawah 50, bahkan sempat di bawah 30. Di rumah saya dan Thea, kami cuma bisa berdoa, berserah kepada Tuhan, sambil menangis memohon belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum oksigen di ambulans habis, dengan bantuan sahabat tadi, subuh-subuh pada hari Selasa itu didapatkanlah tempat di rumah sakit Immanuel. Dan Cici mulai bisa dirawat di ICU COVID di rumah sakit itu. Tentu kami sangat berterima kasih atas bantuan para sahabat tadi. Tapi kami juga yakin bahwa di balik itu Tuhan Ia bekerja. Selasa malam, kondisi Cici masih berat, namun menurut dokter sudah cukup stabil. Terima kasih juga untuk doa sahabat-sahabat semua di GKI Gading Indah. Tentu kami sangat berharap untuk kesembuhannya. Tapi apapun yang terjadi, kami percaya bahwa sungguh Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, tolonglah kami ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami kepadamu, sehingga kami dapat menanggung segala perkara, apapun juga, di dalam Engkau, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Saat ini kami berdoa bagi sekian banyak orang yang sedang berjuang untuk selamat dari paparan COVID-19 yang menerpa mereka. Termasuk juga beberapa keluarga anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah.
Ya Bapa, Engkau yang tahu persis beban yang harus mereka tanggung, baik si sakit maupun keluarganya. Mereka berada dalam situasi yang tidak mudah, bahkan berat. Maka kami terus memohon bagi orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menaruh belas kasihan, Tuhan yang berkenan menjamah mereka, menyempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan kuduskan obat-obat yang digunakan, juga makanan minuman yang diasup. Tuhan pakai semua itu untuk menambah kekuatan guna melawan serangan virus yang jahat ini. Tuhan juga yang menambahkan sukacita bahkan damai sejahtera untuk memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga dengan itu mereka juga boleh semakin cepat di dalam proses pemulihan kesehatannya. Engkau cukupkan apa yang diperlukan untuk perawatan, untuk isolasi yang harus dijalani, untuk biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan Engkau yang berkenan untuk mencukupkannya. Terima kasih Tuhan juga yang membangkitkan kerinduan, empati di dalam diri orang-orang di sekitar mereka yang menjadi korban COVID ini, sehingga juga mau memberi diri Tuhan pakai menjadi alat damai sejahtera-Mu untuk memperhatikan secara konkret apa yang menjadi kebutuhan dari mereka yang terpapar, juga anggota keluarganya. Ya Bapa, kami berdoa bagi upaya pemerintah di berbagai negara dengan dukungan semua pihak untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya ini. Untuk upaya vaksinasi massal, untuk upaya menemukan obat-obat yang tepat dan memproduksinya sehingga bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Dan kami memohon Tuhan kiranya negara-negara mau saling membantu di dalam mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk rumah sakit, bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, petugas lapangan, termasuk yang melakukan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban-korban COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi mereka beserta dengan keluarga masing-masing. Tuhan yang tambahkan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga yang berikan semangat di dalam melakukan apa yang menjadi tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan Tuhan, Engkau yang jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja termasuk GKI Gading Indah, agar melalui berbagai kegiatannya, kehadiran gereja sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Allah. Bukan cuma untuk para anggota dan simpatisan, tapi juga bagi dunia di sekitarnya. Secara khusus kami berdoa bagi keberadaan dan pelayanan klinik Gria Kasih Indah. Tuhan, Engkau yang memampukan pengurus, Engkau yang memampukan para dokter, perawat, dan karyawan untuk menjadi saluran berkat Tuhan lewat berbagai layanan yang dilakukan khususnya di masa COVID lewat klinik Gria Kasih Indah ini. Kami juga teringat pada keluarga-keluarga yang masih dirundung oleh rasa duka karena berpulangnya salah seorang anggota keluarga atau lebih yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memampukan untuk bisa melewati masa duka ini tetap dalam terang iman. Kami juga memohonkan berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk setiap dan seluruh anggota jemaat serta simpatisan di dalam menjalani keseharian hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup. Kita menghayati bahwa Tuhan, Dia
menciptakan segala sesuatu baik pada waktunya. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ibu bapak saudara-saudaraku, masukilah hari yang baru ini dengan penuh syukur. Muliakanlah Tuhan di dalam dan melalui apapun juga yang engkau lakukan sepanjang hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan.